Sahabat beriman, sebagai umat Islam kita bukan hanya diwajibkan beriman kepada Allah, tapi juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Segala macam permasalahan semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hal ini salah satu membuktikan jikalau Al-Quran adalah benar kalam Allah atau perkataan Allah, bukan buatan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 53. Yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Masya Allah. Selain itu juga terdapat beberapa bukti kebenaran ayat Al-Quran yang mampu dibuktikan secara ilmiah. Berikut 10 bukti kebenaran Al-Quran yang akan kita bahas. Tetaplah dalam sajian Islam Populer. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Segala sesuatu berpasangan. Paul Dirac adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang berhasil melakukan penelitian dan membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan terhadap proton dan neutron dalam elektron. Penemuan ini sendiri dinamai parite. Berkat penemuannya tersebut dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933. Dan sahabat beriman, tentang segala sesuatu berpasangan-pasangan telah dijelaskan jauh sebelumnya di dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Benar saja, hal ini baru ditemukan oleh ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis, Jacques Coste. Ketika dia mengeksplorasi bawah laut, tiba-tiba dia menemui beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu pada saat dia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan fenomena itu, profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Saat mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Coste begitu kagum dan dikabarkan menjadi mu'alaf memeluk agama Islam. Tumbuhan bertasbih. Al-Quran telah menjelaskan fenomena tumbuhan bertasbih dalam surah Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Dan hal ini telah diungkapkan di majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologies, mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat. Penelitian yang dipimpin oleh Prof. William Brown ini menemukan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Iya, suara ultrasonik dari tumbuhan lalu diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh ilmuwan dari India yang beragama Islam. Dan saat diminta penjelasan, ilmuwan asal India ini membacakan surah Al-Isra ayat 44 tadi. Air susu ibu. Sahabat beriman, dalam dunia medis sangat disarankan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan. Dan tetap memberikan ASI sampai bayi berumur sekitar 2 tahun baru kemudian dilakukan penyapihan. Padahal jauh sebelumnya Allah sendiri telah berfirman. Dalam surah Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Manusia dari satu sperma. Pada saat sekolah kita telah diajarkan bahwa dari berjutaan sperma yang masuk ke dalam rahim, hanya ada 1 sperma saja yang berhasil melakukan pembuahan.
Juga dijelaskan para ilmuwan bahwa ada sekitar 250 juta sel sperma yang masuk ke dalam rahim wanita. Lalu sperma-sperma itu seakan berlomba dalam perjalanannya menuju sel telur. Sementara sel telur hanya menerima satu sperma saja untuk membuahinya. Hal ini tentu diketahui oleh para ilmuwan dalam kurun waktu beberapa abad yang lalu saja. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan hal ini sejak sekian lama, 1400 tahunan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Insan ayat 2, "Sungguh kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin sebelumnya dipercaya ditentukan oleh kromosom wanita atau paling tidak memberikan campuran daripada kromosom laki-laki dan wanita. Namun berdasarkan penelitian terbaru para ilmuwan bahwasanya benar bahwa penentu jenis kelamin bayi adalah sel kromosom laki-laki. Hal ini sebelumnya telah dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Allah menjelaskan jika penentu jenis kelamin bayi berasal dari air mani yang dipancarkan. Air mani ini sendiri berasal dari si ayah yakni laki-laki. Fenomena hujan darah. Fenomena aneh hujan darah sudah terjadi beberapa kali. Di awal sejak zaman Perang Troya pada abad 8 sebelum Masehi, lalu pernah terjadi di wilayah kekuasaan Eropa kuno tahun 685 Masehi, Inggris dan di Paris pada tahun 582 Masehi, dan juga pernah terjadi di India di tahun 2015 lalu. Dan sahabat beriman, setelah beberapa sampel dari air hujan ini diteliti, ternyata hujan ini benar mengandung sel darah merah. Dan ternyata dalam Al-Quran sendiri hal ini telah dijelaskan di surah Al-A'raf ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Kesempurnaan sidik jari. Sahabat beriman, coba perhatikan sidik jari sahabat beriman ya. Tanpa disadari, meskipun kita tumbuh dan berkembang, sidik jari ini tidak akan pernah berubah sepanjang kita masih hidup. Bahkan sidik jari antara satu manusia dengan manusia lainnya tidak akan sama, meskipun orang kembar sekalipun. Masya Allah, begitu sempurnanya sidik jari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahtera kapal Nabi Nuh. Mengenai cerita betapa hebatnya kejadian terdamparnya kapal Nabi Nuh setelah banjir bandang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 44 yang artinya, "Hai bumi, tahanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan." Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi tempat yang tinggi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Lalu peneliti pun menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh tersebut. Salah satu profesor asal Istanbul, Oktay Belli, yang mengatakan bahwa banjir pada masa Nabi Nuh bukanlah mitos belaka. Terjangan air bah itu benar-benar terjadi. Dan salah satu situs yang diyakini sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terdapat di pegunungan Ararat, Turki yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Laut dibelah Musa. Sahabat beriman, salah satu mukjizat Nabi Musa adalah dapat membelah Lautan Merah. Dikisahkan Nabi Musa membelah Laut Merah saat dihadang Laut Merah atau mulut bakal dihabisi serdadu Fir'aun. Lalu Tuhan pun memberi mukjizat kepada Musa, yakni membelah lautan sehingga Musa dan pengikutnya melarikan diri. Dan tentara Fir'aun tenggelam di lautan ketika akan mengejar Nabi Musa. Hal ini pun telah dibuktikan dengan beberapa penemuan ilmiah seperti ditemukannya bangkai roda di Laut Merah pada tahun 1988 silam. Selain bangkai roda tempur tersebut, di tempat yang sama juga ditemukan beberapa bangkai manusia yang diduga merupakan pasukan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya."
Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Sahabat beriman, itulah dia 10 bukti kebenaran bahwa Al-Quran kitab suci bukan fiksi. Kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran ini pun telah dibuktikan secara ilmiah. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah informasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa supportnya dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.